justru pas naik men. Pas naik. Yang menurut gue paling ganjil, gitu. Waktu lu lihat jurang. Soalnya itu ya gini lah, kalau si bola nggak nyebut nama gua kayaknya mati. Itu kan jurang. Iya. Saat gue istighfar, terus langsung kelihatan itu. Berarti lu masih Islam berarti? Iya, alhamdulillah. KTP Islam. KTP Islam. Oke. Ya alhamdulillah. Jadi seorang bola masih bisa istighfar guys. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Dari situlah lu diselamatkan. Nah, gitu. Okay. Jadi, dari situ juga, maksudnya, mungkin di saat kita connect nih sama Tuhan nih, Tuhan juga ngasih jalan lah, ngasih penolong. Ngasih. Lu salah nih kesini. Coba gue connectnya ke Dracula atau mungkin lu udah jadi pemain drama Iya. Korea. Nggak ada siaran. Oke, cakep. Karena faktor kelelahan ini bisa mengurangi daya fokus kan. Nah, jadi kalau bisa sebisa mungkin fokusnya lu pas lu dalam kondisi kecapean itu harus tetap dijaga men. Kayaknya ke situ deh. Juga kan katanya, gue juga nggak tahu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi sama kami Sarjana Misteri. Untuk kali ini lebih ke cerita santai mengenai pengalaman dari salah satu artis kondang Majalengka, teman-teman. Wih, teman-teman saya yakin udah pasti tahu. Jadi di Majalengka ini dia berperan sebagai musisi yang memperjuangkan lagunya yaitu tentang Indonesia, yang menanyakan kabar Indonesia. Dia juga mengangkat daerahnya sendiri yang berjudul lagunya Mambo. Tuh. Oke, daripada berlama-lama bete liatin saya, mendingan kita langsung tanyain nih. Punya cerita misteri apa yang konon katanya Mas Balok atau Kang Balok ini dia pernah naik gunung Ciremai. Dan dalam perjalanan tersebut ada sesuatu yang mungkin bisa dibilang sampai saat ini belum bisa dilupakan. Tentunya sesuatu itu adalah misteri. Oke teman-teman, daripada kita berlama-lama, kita dengerin cerita dari Kang Balok ini, Gilang Balok, mengenai perjalanan menuju Gunung Ciremai. Oke, daripada kita berlama-lama teman-teman, pasti teman-teman juga penasaran. Begitupun saya, karena jujur saya belum pernah naik puncak Ciremai meskipun saya orang Majalengka. Kita langsung aja ke sumbernya yang mengalami langsung cerita misterinya atau cerita mistisnya perjalanan menuju Gunung Ciremai. Oke. Ya man. Oke, jadi menyeritain pengalaman emang di berapa tahun ke belakang ya? 8 tahun kayaknya, 8 tahun ke belakang itu ceritanya kan naik ke Ciremai nih sama teman-teman. Jadi kebetulan gue juga masuk pecinta alam nih. Nah, di saat itu pertama kali gue naik ke Ciremai itu emang sesuatu yang baru. Jadi awalnya kita naik tuh jalur Apuy. Kalau dulu jalur Apuy, kalau sekarang kan
jalurnya dari Broad nih. Nah kalau para pendaki zaman dulu nih yang suka ke Ciremai pasti lewatnya Kapui nih pos satunya. Nah dari situ kita kan berangkat malam nih. Sebelumnya kita sholat dulu maghrib di Pak Kuncennya, namanya siapa gue lupa lagi. Jadi ada semacam ya mungkin kayak ritual gitulah, ritual kecil kayak kita didoain satu persatu gitu. Terus kayak yang si bapaknya ini kayak yang apa ya, komunikasi sama yang di sono, yang di gunungnya itu, nggak tahu atau gimana lah, yang gua nggak ngerti masalah gitu, gua nggak ngerti. Cuman yang gua tahu emang kayak gitu ya. Amun cek bahasa Sunda bodor oge nya. Jadi aing niat naik gunung, ternyata di gunung teh bisa urang paduwe naik gitu. Ternyata banyak banget peraturan yang emang ya semua mungkin ada rulesnya men, biar kita selamat atau apa. Langsung ke inilah. Jadi perjalanan nih start. Nah mulai ada keganjilan itu, kita nemuin tempatnya namanya Batu Gajah no. Sebelum kita ke pos 1 itu ada Batu Gajah namanya. Di situ ada kayak apa ya, kayak kolam. Itu banyak airnya, kita minum dari situ. Pas pertama naik itu kita minum dari situ. Nah udah beres sih, keganjilannya ntar nyambung. Nah terus di pos 3 kalau nggak salah, pos 3 itu kita ngeres nih. Jadi ada pohon. Jadi kebetulan itu ada pohon, tengahnya itu bolong di atasnya. Jadi dia pas banget sama bulan. Waktu itu bulannya lagi asik banget, lagi enak. Jadi pas banget di lubang itu kehadiran bulan. Nah tiba-tiba, ganjilan pertama nih. Tiba-tiba si bulannya ini kayak yang jadi merah gitu men. Tapi cuma di dalam pohonnya itu. Pas kita nengok lagi keluar gitu, keluar pohon itu, bulannya tetap biasa aja. Tapi pas masuk lagi ke lubang itu kayak agak merah-merah gitu. Ya akhirnya teman-teman juga pada takutnya. Jadi ada yang parno, itu mata apaan tuh, itu cahaya apaan tuh gitu. Akhirnya kita lanjut apa ya, keganjilan yang selanjutnya itu. Jadi kan ada mitosnya kayak gini nih, di Ciremai itu lu nggak boleh nyebut nama katanya. Nah, jadi tiap orang tuh kita kasih kode kayak ABC atau 1 2 3 gitu. Dari mulai perjalanan sampai ke puncak itu kita terus tiap habis ngeres kita absen. 1 ada, 2 ada, 3 ada, 4 ada, 5 ada. Nah, soalnya katanya kalau misalnya kita nyebutin nama nih, nggak tahu juga ya, cari tahu orang gitu. Jadi suka ada yang kayak misalnya gue ada, nah yang ngejawabnya ini orang lain, sesuatu yang lain lah, pengalaman orang lain kayak gitu. Jadi kita selalu bikin kode-kode tertentu lah buat naik ke sono. Nah di situ ceritanya tuh temen gue tuh ketinggalan seorang. Nah kita udah di pos 5, akhirnya baru ngeh itu pas ya kita kode-kodean itu di pos 5 kita kode-kodean lagi. Ternyata temen gue ketinggalan di pos 4 men. Jadi gue balik lagi. Duduk aja, beganahan doanya, nyantai. Siap. Santai we meureun lin. Betul. Cerita mistis juga nggak perlu semuanya dibayangin horor. Betul. Nah kalau menurut gue gitu. Jadi balik lagi ya. Nah dari situ tuh di pos 5 gue balik lagi sendiri, men. Karena teman-teman juga udah capek. Akhirnya gue lari sendiri, ngejar si Bolang kalau nggak salah, yang ketinggalan tuh si Bolang namanya. Paham nih? Gue ngejar,
Tiba-tiba pas gue lari ke bawah, ternyata gue udah dikit lagi masuk ke jurang men. Tapi pandangan gue itu sebenarnya jalan. Di saat kayak apa ya, kayak tiba-tiba just karena gue fokusnya ke si bolang ini ketinggalan nih. Jadi pas gue teriak-teriak bol, akhirnya dia nyaut, lok gitu kan. Nah pas dia nyaut kedengar sama gue, akhirnya dari situ gue istighfar, sadar. Pas sadar gue udah ada di bibir jurang men. Tapi sepenglihatan gue itu jalan, ternyata si jalannya belok. Nah pandangan gue itu lurus si jalannya. Hanya gue sadar, gue nggak langsung kasih bolang, gue juga masih shock kan, ternyata oh anjing nih kayak gini banget nih. Apa ya, kok gue juga nggak ngerti ini bisa kayak gini gitu. Akhirnya ngeres dulu sebentar, walaupun agak ngeri-ngeri juga men. Kan gue turunnya sendiri soalnya, gue turun sendiri. Habis agak tenang baru gue kasih bolang. Gue nemuin dia lagi ya kecapean lah kayak gitu lah, juga agak kedinginan. Gue tanya, lu kenapa sampai ketinggalan gitu? Enggak, tadi gue pipis katanya. Perasaan si bolang, kita tuh masih ada di situ katanya, padahal kita udah jalan duluan. Nah pas dia bilang gitu, gue juga kaget kan. Dan gue ceritain yang tadi gue alamin juga. Wah gue juga gini nih. Mungkin kan si bapaknya tuh bilang Pak Kuncennya itu kayak sebelum kita berangkat kan kita di briefing dulu nih, harus A B C. Mungkin si bolang lupa juga, kita nggak boleh, katanya kalau di Ciremai kita nggak boleh pipis sembarangan, nggak boleh langsung ke tanah gitu. Jadi kalau lu ke Ciremai, nggak tahu kalau sekarang masih banyak gak sih orang-orang yang kayak gitu. Cuman kebanyakan orang dia pipis masukin ke aquanya itu biasanya digantung di pohon. Kalau enggak si aquanya itu bawa pulang. Nah biasanya kayak gitu. Kalau sekarang nggak tahu tuh. Nah kalau dulu ceritanya tuh harus kita di briefing itu harus kayak gitu. Jangan A B C gitu. Jangan pipis sembarangan, jangan sebutin nama itu. Ya seperti itulah. Nah akhirnya gue balik lagi ke rombongan, ke pos 5 lagi, balik lagi. Di situ teman-teman udah pada tidur pas gue udah nyampe. Karena dari pos 5 ke pos 4 itu ya emang gue lari, cuman pas naik nanjaknya lagi kan agak capek juga. Jadi kita nyantai-nyantai aja. Pas datang teman-teman udah pada tidur nih. Akhirnya sisa gue sama si bolang. Bentar ya. Sisa gue sama si bolang nih, kita ngobrol berdua. Soalnya niatnya kita ngeres di pos 5 itu pengen ngejar sunrise. Nah jadi jam berapa nih? Ya pokoknya jam setengah 5-an lah, jam 5 ya. Nah itu baru ngelanjutin. Tapi kita ngobrol dulu sampai nungguin jam 5 itu. Ya banyak. Nah kalau pas di situ, pas di pos 5 itu banyak suara-suara aneh men. Kalau di pos 5 ya kayak apa nih ya, muncul pas itu bagong nih kan, suara bagong. Nggak tahu bagong, nggak tahu harimau, nggak tahu apaan. Yang jelas tiap kita ngobrol dikit tiba-tiba ada yang kayak gitu. Nggak kelihatan. Iya, suaranya doang. Suaranya banyak banget, sering banget maksudnya, bukan banyak banget. Dikit-dikit kita ngobrol, ada yang kayak gitu, kayak tadi. Akhirnya maksain tidur juga. Kitanya takut ketinggalan sunrise-nya itu men. Hanya diberani-beraniin terus. Soalnya itu padahal di pos 5 itu kan posisinya kayak ada kayak lapangan, bukan lapangan kecil lah. Jadi banyak juga di situ orang-orang lain yang juga lagi muncak. Tapi posisi mereka tidur semua gitu. Yang gue ngerti mereka tidur semua nih. Sisa gue sama si bolang doang. Itu juga karena kita udah ke bawah dulu. Ya mungkin karena mereka capek mungkin. Jadi pas jam 5 kita naik lagi, sunrise-nya kena.
kita dapat sunrise-nya. Nah di situ tuh kita nanya-nanya sama orang, ya lu semalam kenapa nggak tidur katanya. Dia bilang gitu, justru gue ngerti kenapa lu pada justru nggak ngerti, gue juga tiba-tiba pengennya apa sih kayak ngantuk banget gitu-gitu loh. Heeh. Mungkin lelah ya, tapi gue juga kan sama juga capek men, gue juga orang, tapi perasaan nggak senyenyak mereka loh, kayak gitu lah. Terus apa lagi ya? Pulangnya yang aneh itu bukan aneh sih, ini lebih ke lucu sih. Jadi gue juga sama si Ramdan temen gue itu lagi jalan nyantai, nggak tahu sih, jadi tiba-tiba ada monyet nih, nggak tahu si monyet ini mungkin pengen ngejar makanan yang ada di kita atau gimana, tapi ngejarnya cuma ke si Ramdan men. Jadi dia dikejar-kejar sampai ke bawah. Si Ramdan ini paling cepat turunnya karena cepetnya itu dikejar monyet dari atas. Nah jadi udah beres di si Ramdan duluan, kita nyampe akhirnya di pos 1 itu deket Batu Gajah. Nah keanehannya ini yang terjadi. Jadi kan semalam itu airnya tuh penuh banget. Kita bawa minum dari situ, pas kita pulangnya, kita mau minum, mau masak, mau apa, kehabisan air kan. Udah aja kita ngambil dari Batu Gajah nih. Kita tahu nih semalam banyak air. Kita turun dari pos 1, kita lumayan lah, agak berapa meter gitu ke bawah. Kita turun ke bawah, airnya nggak ada men. Sama sekali nggak ada. Kering banget. Nah menurut gue itu keganjilannya di situ, si Batu Gajah ini. Malam airnya banyak gitu. Malahan kalau lu mandi lu bisa di situ kalau mau gitu kan. Nah itu kan airnya tuh udah bener-bener kering, kayak abis gitu, kering lah. Nah dari situ kan anjing nih, gimana nih, kita nggak bisa masak gitu, nggak bisa ngambil air. Tapi dari kejauhan kita lihat nenek-nenek nih, nenek-nenek bawa jerigen kosong gitu. Ini nenek mau kemana gitu kan? Apa dia mau ngambil air juga? Ataupun emang udah dari sawah atau dari mana, kita kan nggak tahu ya. Kayaknya gara-gara apa sih? Gara-gara si kolamnya itu kering, kita balik lagi nih. Udah nggak jadi masak. Hanya kita prepare. Udah yuk, kita apa sih? Tahan dulu hausnya deh. Kita ngambil air, kita beli air aja nanti di Maja gitu, di Akui. Itu kan udah hampir agak deket lah ke perkampungan kalau dari situ. Nah ini kita prepare sama teman-teman, turun lah. Kalau kita mau pulang kan ngelewatin lagi nih si kolam yang tadi, si Batu Gajah yang tadi. Kita lihat si nenek-nenek itu masih di situ men. Dan yang anehnya airnya ada lagi. Nah jadi ya gitulah, pokoknya keganjilannya itu agak banyak lah. Kalau pas belum yang kedua, ketiga kali gitu. Tapi yang pertama ini yang paling menurut gua, mungkin karena pertama gitu, belum terbiasa naik gunung. Kita juga masih bodoh amat dengan rules yang udah dikasih gitu kan. Jadi kesimpulannya gitulah, buat teman-teman yang emang suka naik gunung, suka apa sih namanya gitu, adventure atau apalah, ke tempat-tempat yang emang baru lu injek, emang lu mesti tahu rulesnya apa men. Kalau menurut gue sih kayak gitu. Ya segitulah mungkin cerita dari gue pas perjalanan gue itu. Oke, Kang Balok, jadi kesimpulannya gini, yang saya ambil tadi kurang lebihnya ya, karena saya juga belum pernah merasakan apa itu Gunung Ciremai, hiking ke Gunung Ciremai gimana. Ya mungkin yang tadi Mas Balok bilang misterinya itu di mana. Pertama,
saat turun ya, kurang lebihnya yang paling banyak saat turun. Enggak, pas ganjil itu justru pas naik men. Pas naik. Yang menurut gua paling ganjil, yang paling ganjil gitu. Waktu lu lihat jurang. Soalnya itu ya gini lah, kalau si bola nggak nyebut nama gua kayaknya mati. Itu kan jurang. Iya. Saat gua istighfar, terus langsung kelihatan itu. Berarti lu masih Islam berarti? Iya, alhamdulillah. KTP Islam. KTP Islam. Oke. Ya alhamdulillah. Jadi seorang balok masih bisa istighfar guys. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Dari situlah lu diselamatkan. Nah, Gitu. Okay. jadi dari situ juga, maksudnya, mungkin di saat kita connect nih sama Tuhan nih, Tuhan juga ngasih jalan lah, ngasih penolong, ngasih lu salah nih kesini. Coba gue connectnya ke Dracula atau mungkin lu udah jadi pemain drama Iya. Korea. Pemain pesiar kan. Oke, cakep. Dan ya kurang lebih seperti itu. Terima kasih juga nih buat Kang Balok udah kasih ceritanya ke Sarjana Misteri. Dan yang paling gua inget itu, dan gua mau nanya, kenapa saat lu mau ngambil air di apa namanya? Batu Gajah itu nggak ada airnya, tapi saat lu udah tinggalin Batu Gajah, nenek-nenek mau ngambil air bisa ada airnya. Nah, Gua belum masuk apa sih ya, kalau disebutin itu fenomena alam juga kayaknya nggak masuk akal juga men. Oke, gue mau nanya juga, lu bisa ceritain nggak detailnya, spesifikasinya nenek-nenek itu pakai baju apa, gaun apa kah, atau dia mau ke sawah atau dia mau ke mall? Setelannya sih, kalau setelannya sih biasa aja kayak nenek yang umum gitu, cuman dia ya mungkin kalau ada orang kampung juga pakai sendal juga udah jarang. Oke. Nah, dia nggak pakai sendal, bawa selendang. Pakai selendang. Nah, mungkin selendang itu buat apa, gendong si jadikannya itu. Kalau spesifikasi bajunya normal, dia kayak orang normal aja, kayak orang normal. Nggak tahu mungkin dia orang yang, kalau misalnya kata artinya orang-orang pintar gitu, kayak si kuncen ini atau apa gitu kan, kita kan juga nggak tahu ya. Betul. Tapi kalau kuncennya bukan dia, soalnya gua kan pertama mau naik tuh nanya bukan ke dia. Tapi apakah dia manusia? Nah, kalau itu sih gue juga nggak tahu, soalnya gini, dia kan ngambil air nih. Tiba-tiba ada soalnya airnya, dia ngambil air ke jerigen itu. Akhirnya kita walaupun kaget, tetap kan kita haus nih, posisi dalam kehausan. Iya pasti. Hiking kan. Kita ngambil juga air dari situ akhirnya. Cuma kita nanya ke nenek itu nggak jawab sedikit pun men. Jadi dia acuh banget sama kalian. Nggak tahu dia emang introvert gara-gara apa, mungkin dia selebgram. Mungkin anjing. Kayaknya temannya Anya Geraldine. Oke. Mungkin terima kasih nih sebelumnya Kang Balok, saya ucapin terima kasih lagi teman-teman karena cerita ini real ya. Ini true story. Benar-benar gue alamin sendiri, dan memang ini pengalaman pertama banget gue naik ke Gunung Ciremai. Kalau yang kedua ketiga sih nggak terlalu, menurut gue gitu nggak terlalu ada hal-hal yang mistis, cuman ya emang lelah aja udah. Nah mungkin juga buat teman-teman nih, emang karena faktor kelelahan ini bisa mengurangi daya fokus kan. Nah jadi kalau bisa sebisa mungkin fokusnya lu pas lu dalam kondisi kecapean itu harus tetap dijaga men. Kayaknya ke situ deh. Juga kan katanya, gue juga nggak tahu. Anjing. Apalagi nih? Mana? Kata bukunya gimana? Kan gue lagi ngerokok anjing. Ini ada apa sih? Nggak tahu. Ada apa sih? Guys, serius. Alhamdulillah nggak? Alhamdulillah. Oke. Oke. Ampunan nih ya, Billy.
Punten. nenek asa keganggu jadi selebgramna. Iya, abi cadak deui punten di abi butuh asbak. Anjing, lewas aing anjing. Ieu mah asli anjing. Ya, oke kita lanjut aja lah. Gimana? Itu udah aing sih. Ruas sih guys, aing Itu juga cara ruas. posisi aspaknya di dieu men. Mane jeung aing di dieu. Itu teh eueuh leungeun di Ya, Ininya. ya, aing ngerti. Aing cuman makanya aing karekan diundang ke acara-acara begini anjing babi. men kita bikin acara gini, tapi kita berangan. Aing tuh borangan oge, itu cuman asa kupiraku. Aing biasanya aing sering isi podcast orang, cuman podcastnya emang pasti tentang musik dan enggak ada yang kayak Ya. ganjil-ganjil kayak gini men. Sorry ya, punten ya, penunggu di sini punten. Mungkin Sama bisa jadi pembelajaran juga buat lo nih. Lo yang punya channel nih. Yoi. Jadi kedepannya mungkin di saat lo memang mau nge-podcast siapa terus mau nyariin apa lo harus misi-misi dulu kali ya. Oh anjis, kayaknya Pertamanya. Betul. Kayaknya karena jam artis kita ini rada sibuk. Jadi kita rada buru-buru nih syutingnya tanpa persiapan nih. Cuma dikasih skrip 15 menit langsung selesai jadi. Dan yang terjadi adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten ya pilih keganggunya. Biasa banget sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kan siapa tahu nih yang apa sih? Yang di ruangan ini juga ada. Betul, pasti selalu ada. Mungkin mereka juga pengen nonton nih acara apa nih. Tapi jangan lempar-lempar juga guys. Kan Ya, aing luas maksudnya, anjing. Kalau lu pada mau ngerokok tinggal ngomong. Tapi kalau lu ngomong gue ngeri juga. Jangan. Gue bakal cabut tuh. Jangan ngomong. Oke, mungkin saatnya kita harus close the door dulu nih. Kita harus close dulu. Jadi kesimpulannya teman-teman, saat naik gunung teman-teman harus tetap baca doa, tetap ingat sama Tuhan, karena meskipun kalian apapun itu kepercayaan kalian, gue yakin di KTP kalian tetap Islam. Betul. Contohnya lu kan? Enggak, maksud dia kepercayaannya lu apapun, ya pasti Tuhan lu sendiri masing-masing yang bakal melindungi lu. Ya, Dibacain betul. lu bisa aja. Betul. Kayak gitu ya. Ya. Jadi kesimpulannya dimanapun kita berada, apalagi tempat baru, ini mungkin ini tim Sarjana Misteri juga kayaknya kurang punten-punten di sini nih. Jadi hal ini terjadi. Sekali lagi ini di luar prediksi dan mungkin kita tutup dulu ya. Karena udah nggak kondusif. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe dan komen, share sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kita bisa dimotivasi dengan cara itu doang, gampang doang, dan itu cuma gratis. Dan jangan lupa juga subscribe juga channel gue bilang balok di bawah ini. Tapi kontennya beda, nggak kayak gini-gini. Gue malas. Beda. Kontennya dia musisi. Karena dia musisi nanti gua simpen di sini, lu harus subscribe juga. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarjana Misteri mohon pamit. Assalamualaikum. Bye.